kasus penolakan gereja kembali mencuat di Kalimantan. Seperti yang kita lihat, ada spanduk yang tertuliskan, "Kami warga Sungai Keledang menolak keras berdirinya gereja di Kelurahan Sungai Keledang." Yang lebih menarik lagi, ada spanduk yang bertuliskan, "Jangan tuduh warga intoleran. Gereja ini dibangun tanpa izin warga. Kami warga dizolimi. IMB belum ada." Spanduk ini agak lucu ya. Gereja ini memang belum dibangun. Kok dibilang dibangun tanpa izin warga? Lalu mengaku sebagai pihak yang dizolimi dan minta jangan dituduh intoleran. Kita dengar dulu yuk beberapa cuplikan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini ada spanduk ya di situ ya penolakannya. Jadi sebenarnya awalnya beribadahnya orang ini Kristen ini beribadah tidak pernah diganggu sebenarnya. Sudah lama sebenarnya ini mereka beribadah aman saja gitu, nah tidak pernah ada gangguan atau apapun. Nah, jadi mereka mau mendirikan gereja. Cuman masalahnya di perizinannya itu banyak memang yang di situ ada syarat-syarat yang masih sebenarnya belum terpenuhi. Misalkan seperti ini, kemarin kan memang ada rekomendasi dari FKUB. Tapi ternyata di dalamnya itu, mereka yang harusnya menurunkan pokja-pogjanya untuk kita dampingi dan kelurahan pun dampingi, nah ternyata tidak ada di situ. Sebenarnya kan mereka harus dulu nih, verifikasi dulu nih data-data apakah sudah benar tuh yang mereka sampaikan, yang mereka yang berdomisili di situ, yang mengizinkan atau yang memberikan dukungan untuk berdirinya gereja itu kan mereka harus benar-benar nih, bukan manipulasi. Nah ternyata di dalamnya ada manipulasi, di situ ada tanda tangan yang dipalsukan juga. Nah itu harusnya dari FKUB tidak dulu memberi rekomendasi, tapi harusnya dulu diteliti dulu sudah benar enggak. Pada dasarnya memang kalau di sini kalau toleransi Pak, aman sebenarnya. Cuman masalah tadi aja, ini layak atau tidak layaknya, terus syarat-syarat mereka itu tadi itu. Terkait dengan spanduk-spanduk penolakan ini adalah bentuk kekecewaan dari warga. Beberapa warga memang merasa bahwa selama ini dibohongi terkait dengan dukungan, tanda tangan mereka disalahgunakan, dan ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pembangunan gereja tersebut. Dan mereka berharap aturan harus tetap ditegakkan. Kemudian juga untuk izin juga memang belum ada, jadi kami berharap memang perizinan dipenuhi dulu. Oke, jadi kali ini yang ingin mendirikan gedung adalah Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Penolakan itu diwujudkan melalui pemasangan sejumlah spanduk di berbagai titik strategis. Di bawah flyover Jembatan Mahakam 4, Gapura Jalan Abdul Sani Gani, dekat kantor Kelurahan Sungai Keledang, hingga kawasan pemukiman RT 24. Menurut warga, alasan utama penolakan adalah belum tuntasnya aspek administratif dalam proses pendirian gereja. Sebenarnya kasus ini bukan kasus yang baru ya. Pada bulan Maret lalu kita sudah membahasnya di kanal Tanpa Ragi. Waktu itu masalahnya adalah Kementerian Agama tidak mau mengeluarkan rekomendasi dengan alasan menjaga kondusivitas warga. Sepertinya sekarang ini surat rekomendasi dari Kementerian Agama sudah keluar. Setelah surat rekomendasi itu keluar, warga kembali melakukan penolakan dengan alasan administratif yang dituduh tidak transparan dan terjadi kecurangan berupa tanda tangan palsu. Menurut keterangan dari kuasa hukum Gereja Toraja, Hendra Kusuma, rekomendasi FKUB sudah diperoleh sejak September 2024 dan rekomendasi dari Kemenak sekitar bulan Mei atau Juni 2025. Dan jika kita lihat, spanduk-spanduk penolakan gereja itu terjadi di sekitaran waktu keluarnya surat-surat rekomendasi itu. Pertama kali terjadi pada bulan September 2024 dan pada bulan Mei 2025. Hendra Kusuma juga ditanya tentang tuduhan tanda tangan palsu. Dia menjawab begini. Sampaikan Pak, kan ada layangan soal tuduhan pemalsuan tanda tangan syarat pendirian rumah ibadah Gereja Toraja Samarinda Seberang. Mungkin bisa dijawab dulu Pak seperti apa Pak? Ya,
Sebenarnya dari awal kita sudah selalu mengatakan bahwa kalau ada dugaan seperti itu silakan laporkan. Kita kooperatif kok. Silakan tunjukkan tanda tangan siapa yang dipalsukan, terus berapa tanda tangan yang dipalsukan. Jadi silakan tunjukkan, jangan hanya memberikan isu tetapi tidak membuktikan. Jadi kita siap kok untuk menempuh jalur hukum pun tidak masalah. Secara prosedural ya, syarat itu sudah tercukupi karena 2 rekomendasi FKUB dan Kemenak itu sudah dikantongi oleh pihak gereja. Dan bagi kami secara prosedural itu sudah sangat mengikuti aturan karena Pokja sudah turun dan itu sudah kami lengkapi dengan bukti-bukti dokumentasi ketika Pokjanya turun baik FKUB maupun Kemenak. Jadi kalau ada pemberitaan bahwa Pokja belum turun atau apa dan langsung ada rekomendasi itu sangat tidak benar. Karena kami punya bukti-bukti ketika Pokja FKUB turun ke lapangan dan juga Pokja dari Kemenak turun ke lapangan, sehingga ketika memberikan rekomendasi memang sesuai dengan prosedur. Ada Pokja dan ada rekomendasi dan ada berkas yang sudah memenuhi syarat. Seperti itu. Kami tidak hadir di RDP itu karena memang kami tidak mendapatkan undangan. Jadi ada narasi dari salah satu media mengatakan sangat disayangkan ketika pihak gereja tidak hadir. Memang kami tidak hadir karena memang tidak diundang. Jadi kami tidak dihadirkan memang. Oke sih, Pak. Terakhir nih Pak, memungkinkan untuk RDP lanjutan mungkin seperti apa Pak langkah-langkah setelah ini yang dilakukan oleh pihak gereja? Kami berharap karena kemarin sudah ada RDP dengan pihak RT Lurah, kami berharap RDP itu nanti ke depan bukan cuma kami yang ada. Kami berharap semua harus hadir sehingga kami juga bisa mendengar secara langsung apa dasar-dasar penolakan mereka dan kami juga bisa memberikan pembuktian mengenai surat-surat kelengkapan berkas yang kami sudah miliki. Kalau ada dugaan, silahkan dibuktikan secara hukum. Kami terbuka untuk itu. Mulanya ada 105 pendukung dari seluruh warga Sungai Kledang. Tapi katanya ada yang menarik dukungan sekitar 20 orang. Kalaupun iya, jumlah itu tetap memenuhi syarat. Artinya, Hendra Kusuma membantah adanya tanda tangan palsu dan menantang yang menuduh tanda tangan palsu itu untuk melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, penasehat hukum warga RT 24 Sungai Kledang, Muhammad Sulianto, menjelaskan bahwa warga tidak sepenuhnya menolak pembangunan gereja, melainkan meminta adanya penundaan. Dia mengklaim adanya kejanggalan dalam proses administratif yang perlu diklarifikasi. Kata dia, intinya kami tidak menolak, tapi meminta penundaan karena dari segi formalitas dan legalitas belum tuntas. Urgensinya juga belum mendesak. Jadi masyarakat itu pada intinya bukan menolak, tapi minta penundaan. Karena pertama dari segi formalitasnya belum selesai, legalitasnya. Yang kedua dari urgensinya pun belum belum sangat dibutuhkan lah sekarang kan. Tapi masyarakat di sana tuh dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang tuh toleransinya sangat tinggi. Adanya saudara-saudara kita di Nasrani, kita berikan izin, masyarakat kita berikan izin untuk beribadah, tidak ada penolakan. Untuk beribadah lah ya. Sebagai umat Islam dan beragama ya harus dong. Tidak ada kata menolak. Tapi untuk dalam hal ini sekali lagi kami mewakili masyarakat ini. Urgensinya rumah ibadah itu sekarang menurut masyarakat belum. Karena persentasenya misalnya di RT 24 dari 185 warga, 86 itu Muslim. 14%-nya non-muslim. Artinya silakan di prosedurnya dijalankan. Kedua, masyarakat pada intinya tidak pernah menolak, namun hanya meminta untuk masyarakat melengkapi. Kedua, menjaga toleransi beragama, kita sama-sama mengajari. Bilang tentang pemalsuan dokumen dukungan itu masih itu sebenarnya masih jalan ya? Masih jalan. Saja. Ada jika itu memang sudah ada pelaporan, tapi hanya efek untuk menyatakan bahwa benar ada yang dipalsukan. Tapi itu nanti jikala terjadi penyelesaian dalam musyawarah, dalam kita kan Indonesia ini kan jadi junjung kan asas musyawarah mufakat. Kita mencabut dan sendiri. Saya baru tahu kalau membangun tempat ibadah itu harus urgen dan mendesak.
Emangnya apa sih ukurannya urgensi mendesak itu? Siapa yang menentukan keadaan apakah urgensinya mendesak atau tidak? Kalau standar itu dipakai, semua masjid juga lebih baik sekarang ditunda, karena urgensinya juga belum mendesak. Mestu ditunda sampai kapan? Sampai terdesak? Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menggelikan. Tetapi karena penasihat hukum RT 24 berkata seperti itu, berarti ini saatnya kita mendesak. Kita viralkan, dan kita kecam dia ramai-ramai, supaya dia merasa terdesak. Betul kan? Itu kan maunya dia. Dia maunya harus mendesak. Ya, kita berikan dia desakan. Kelihatan Pak, ada pro kontra, ada dari RT bilang bahwa Rizalnya belum ini, sementara dari pihak gereja bilang mereka sudah mengurus rekomendasi publikan gimana. Itu dari Pemkot gimana tanggapannya? Jadi saya menyarankan juga kepada media untuk tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini karena ini soal sensitif. Mungkin akan menjadi lebih baik kalau ini diselesaikan secara baik-baik. Tapi saya berharap betul tidak ada pihak yang menjadi isu ini menjadi terus berkembang. Saya yakin nanti akan dicek, diperiksa betul-betul. Dan kita dudukkan untuk mengetahui duduk permasalahannya yang berdasarkan fakta, berdasarkan keadaan, dan pada akhirnya mudah-mudahan insya Allah ketemu solusi. Karena kita nggak boleh gegabah persoalan ini menyangkut tentang agama. Dan saya berharap semua pihak untuk bisa menahan diri. Kita harus jaga kondusivitas Samarinda. Oleh sebab itu saya minta tolong kepada semua media tidak menjadikan isu ini sebagai sebagai sesuatu yang bisa mengundang tebalnya sensitivitas, karena ini menyangkut tentang bagaimana kita terus menjaga Samarinda agar kondusif. Keberagaman harus terus dijaga, dirawat persatuannya, dan tidak ada pihak yang menjadikan isu agama sebagai pemecah. Dan kita berharap ini akan selesai dengan damai, dan semua pihak harus berkontribusi terhadap terwujudnya perdamaian dan terjaganya persatuan kita di Kota Samarinda. Akan ada upaya mediasi Pak antara kedua belah pihak? Jangan tanya ke situ dulu karena kita belum tahu masalahnya kan. Biarlah dulu di tingkat kecamatan, kemudian mungkin nanti Kesbampol, Majelis Ulama, Kementerian Agama, FKUB, kalau bisa duduk bersama-sama, karena soal pendirian rumah ibadah itu pemerintah kota itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada FKUB, ada Kementerian Agama, ada Majelis Ulama juga, ada pihak-pihak terkait. Untuk membicarakan ini secara proporsional, secara baik, dan secara kekeluargaan kalau bisa, sehingga tidak memicu isu ini menjadi sesuatu yang bisa memecah dan mengganggu persatuan kita. Jadi sekali lagi kepada media saya harap betul teman-teman mengetahui isu agama itu sangat sensitif, dan jangan sampai ada berita di media yang bisa memicu lebih tebalnya pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berharap teman-teman media tidak mengundang pertanyaan kepada pihak pemerintah yang bisa menimbulkan keresahan. Ya,
Jadi insya Allah kalau ditangani dan semua pihak bisa menahan diri dan memandang persatuan di atas segala-galanya, maka pasti masalah ini akan bisa selesai dengan penyelesaian yang damai, yang harmonis. Ya, jadi itu kira-kira menurut saya. Maaf Pak, bukannya kami nggak mau membuat keadaan kondusif, tetapi pihak sono yang minta didesak. Dia bilang mau tunda pembangunan gereja karena urgensinya belum mendesak. Jadi sekarang kita harus viralkan supaya urgensinya mendesak kan? Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana di video tersebut kita sudah melihat bagaimana katanya warga kecewa tentang orang Kristen yang mendirikan gereja di sana. Karena dengan tuduhan orang Kristen mendirikan gereja dengan memalsukan tanda tangan katanya. Tetapi kalau kita belajar dan lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya ini terjadi bukanlah hanya kesekian ratus kali tentang penolakan gereja itu. Ini disebabkan bukan karena alasan tentang izin sebenarnya, tetapi ini sebenarnya adalah alasan karena Kristen fobia yang semakin merajalela di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah dengarkan apa yang disampaikan oleh Panglima yang berasal dari Kalimantan. Bagaimana seorang panglima ini berkata, sebenarnya penolakan gereja ini disebabkan karena oknum-oknum ustadz yang radikal yang menceramahkan tentang ya tentunya gereja. Bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad pernah berceramah, kalau kita tonton video yang beredar di media sosial, bagaimana dia mengatakan orang-orang yang mendukung pembangunan gereja, maka dosa mereka terus-menerus akan bertambah-tambah sampai kepada akhir zaman, ungkap seorang Ustadz Abdul Somad. Nah, dan seorang Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa mereka tidak akan disembayangkan. Kira-kira seperti itu bagi mereka yang menolong atau membantu pembangunan gereja. Nah, jadi penolakan gereja ini alasannya bukan soal pendirian. Memang karena mereka benci kepada kekristenan, mereka benci kepada gereja. Nah, pemerintah dalam hal ini harus tegas. Pemerintah harus mengerti apa sebenarnya penyebab dibalik kenapa gereja banyak ditolak, dibubarkan oleh oknum-oknum kaum intoleran. Nah, dalam hal ini pemerintah harus tegas. Ya, hukum harus ditegakkan. Bagaimana hukum mengatakan bahwa ya mereka akan dapat sanksi bagi mereka yang membubarkan atau mengambil hak orang lain dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Dan kita melihat ya bahwa pelaku-pelaku intoleran seperti yang terjadi di Cidahu, bagaimana jelas-jelas Kapolsek ya yang memimpin pembubaran ibadah yang dilakukan di Cidahu Sukabumi sampai sekarang masih aman-aman saja. Bahkan banyak lagi oknum-oknum intoleran yang membubarkan ibadah kekristenan berapa bulan yang lalu. Seperti oknum, yaitu seorang ibu-ibu ya yang membubarkan ibadah kekristenan. Tapi sampai sekarang tidak ditangkoi juga. Nah, inilah yang menyebabkan muncul lagi di kemudian hari Kristen fobia. Mereka benci kekristenan dan membubarkan ibadah kekristenan. Dan itu terus merajalela. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas dan harus melihat sesuatu yang terjadi di lapangan. Tidak boleh sebenarnya memihak-mihak. Tidak boleh sebenarnya kalah terhadap kaum intoleran ini. Walaupun mereka disebut mayoritas. Tapi sesungguhnya mereka bukan mayoritas. Mereka hanyalah segelintir orang yang mau merusak negeri ini. Yang mau menghancurkan kekristenan non-muslim di Indonesia ini. Nah, teman-teman dimanapun saudara berada saat ini, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Dan kami juga sebagai warga Kristen yang meminta kepada pemerintah agar SKB 2 Menteri ini dihapuskan. Agar ini tidak menjadi alasan bagi kaum intoleran dan kaum radikal untuk membubarkan ibadah kekristenan. Kiranya video ini viral dan video ini didengarkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati. Shalom.